Domo, minasan Ninggono Sensei, just today. Teman kita akan lanjut lagi ya belajar 4 untuk bunpo dan kaiwa ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mempelajari bunpo hari ini, kita akan bisa pakai bentuk pasif ya. Contoh ini misalkan teman-teman ingin cerita, saya dipuji oleh kepala bagian, bagaimana bicaranya? Kita coba ke bentuk ukemi teman-teman ya. Nah, ukemi itu artinya adalah bentuk pasif, oke? Yang kedua, misalkan kita lebih spesifik lagi ya. Saya diajak pacar menonton film, berarti ada kata kerja yang diubah di sini teman-teman ya. Nah, ini pun juga masuk dalam bentuk ukemi pasif ya. Terus yang ketiga, tas saya dicuri maling ya. Nah, misalkan teman-teman lagi pengen nih cerita ke teman kalian, misalkan kemarin seketika jalan tiba-tiba ada maling mencuri tas saya gitu ya. Kan kita ngomong dalam maling mencuri tas saya, tapi kita bisa ubah kalau tas saya dicuri oleh si maling. Nah, itu pun tinggal pakai si bentuk ukemike, terus kita tambahkan penjelasan mengenai benda apa yang dicuri gitu. Terus yang keempat adalah rumah saya didirikan pada tahun 2016. Nah, teman-teman, didirikannya pun juga sering banget muncul di dokai ataupun ketika kalian ujian bunpo ya. Jadi didirikan itu bahasa Jepang ngomongnya seperti apa juga harus diubah ke bentuk pasif karena didirikan ya. Terus berikutnya kita akan belajar bir dibuat dari gandum, yang artinya adalah ketika kita ingin menjelaskan bahwa sesuatu itu dibuat dari mana, kita bisa pakai kara atau de. Perbedaan seperti apa akan saya jelaskan buat kalian semua. Oke? Kalau begitu teman-teman, 5 bunpo ini akan kita pelajari sama-sama. Semua tolong untuk fokus dan semangat ya. Jangan nanti segera di chapter. Hai, kalau gitu kita masuk yang pertama ya, bentuk pasif atau kita sebutnya adalah ukemike ya. Nah, ukemike sendiri itu kapan kita pakainya? Contoh ya, nih misalkan murid di sini itu namanya adalah Ade-san ya. Terus ada sensei ya. Sensei itu bilang apa? Ade-san, sugoi desu ne, yoku dekimashita yo. Nah, berarti si gurunya itu bilang, iya deh, hebat banget ya, bener-bener mantap lah gitu, kita dipuji ya. Nah, ini kan berarti kita bisa bilang bahwa tindakan ini yang kita bilang sugoi, yoku dekimashita itu adalah memujikan bahasa Jepangnya ya, berarti homemas ya. Konteksnya adalah sensei wa gakusei o homemas ya. Kita udah pelajari bunpo ini teman-teman ya. Siapa memuji siapa, oke? Tapi kali ini kita akan ubah teman-teman ya. Jadinya adalah gakusei. Jadi kita ngomong dari sudut pandangnya kalau kita itu adalah murid ya. Misalnya kita pengen bilang gakusei wa sensei ni homeraremas. Artinya apa teman-teman? Berarti muridnya dipuji oleh sensei gitu loh. Jadi yang biasa kita bilang sensei memuji saya, kita ubah ya, jadinya saya dipuji oleh sensei. Itu doang teman-teman ya. Untuk yang mana mau digunakan bebas kalian, tapi biasanya namanya pasif yang secara basisnya pun juga sama. Kita menggunakannya ketika kita ingin menceritakan ke orang lain ya. Misalkan saya habis dapat hadiah, saya habis menang undian, saya habis beli, saya misalkan habis ditabrak mobil, misalkan yang amit-amit ya. Contoh doang teman-teman ya. Jadi kita menceritakan sesuatu. Kalau gitu teman-teman, saya kasih contohnya di sini ya. Gakusei wa sensei ni homeraremas, berarti murid ya, di sini ya, murid dipuji oleh si sensei, oke? Nah, kalau di sini teman-teman ya, gakusei wa sensei ni shikararemas ya, berarti muridnya itu dimarahi sama si senseinya ya. Tuh, kita bisa lihat dari gambarnya. Kesamaannya apa teman-teman ya? Kesamaan di bagian belakang ya, ada raremas ya. Jadi misi kita di pementakannya adalah bagaimana kita mengubah ke bentuk pasif. Itu misi kita teman-teman ya. Nih, kita ubah ke bentuk pasif. Kalau gitu teman-teman, kita sekaligus nge-review ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang terbiasa, ya kita coba untuk ubah. Misalkan ada kotoba sasoimas, grup 1 ya. Berarti kan kalau dia jishoke, kita ubah ke sasou ya teman-teman, sasou. Nah, sasou ini kan kita harus ubah ke bentuk pasif. Jadi gimana teman-teman? Ya, betul ya. Jadi u-nya kita ganti jadi wa. Oke, terus tambah remas. Yang berarti teman-teman ya, kita harus ubah ini ke bentuk a teman-teman ya. Ke a. Oke, remas. Contoh lagi teman-teman ya. Misalkan tanomimas, kita ubah ke bentuk a. Berarti mamimu memo ya, kita ubah ke bentuk a. Berarti jadinya adalah remas ya. Tinggal kalian kasih garis kalau di teman-teman ini ya. Belakangnya itu adalah remas ya. Remas. Oke. Jadi kalau sensei buat mudah, grup 1 itu bagaimana kita mengubah ya. Kalian pertama itu fokus di ininya dulu teman-teman ya. Kalau sensei belakang dulu ya. Nih, tanomimas, sasoimas ya. Masnya itu kita ubah jadi re, tambah re. Oke, re. Terus sebelum re-nya kita harus ubah ke bentuk a. Nah, tapi kalau sasoimas kita ubah ke bentuk a kan aneh ya. Masa sasoaremas kan nggak ada ya teman-teman ya. Aneh gitu loh. Kalau sasou kan berarti a i u e o kan ya. Kan kita nggak mungkin ubah ke saso a remas kan ya. Makanya mereka pakai itu adalah wa gitu ya. Oke, sasowa remas. Tanomimas berarti menjadi tanoma remas. Oke.
Nah, grup satu seperti ini. Musese Paisu itu grup satu. Kalau grup 2 itu gampang, teman-teman ya. Misalkan tabemas ya. Tabemas itu kita berubah jadi tabera remas. Berarti kita bisa sadar bahwa masnya tinggal kita coret doang, tambah raremas. Dan mungkin teman-teman juga sadar ya, tabemas itu agak spesial. Ya, ada satu kesamaan dengan bumbu yang kita pernah pelajari hingga saat ini. Ada yang tahu nggak apa? Tabera remas, apa? Betul ya, bentuk potensial yang sama ya. Kalau nggak salah ya, saya dulu belajar cuma tabemas doang sih, tabera remas. Terus misalkan homemas ya, berarti masnya coret. Berarti jadi home raremas, gitu ya. Saya ulang ya teman-teman ya. Kalau grup 1 itu agak susah, jadi kita harus terbiasa. Tapi kalau grup 2, intinya adalah mas coret. Oke, masnya coret, tinggal tambah raremas ya, kayak bentuk potensial gitu loh. Tinggal tambah raremas doang ya. Baik, berikutnya adalah grup 3. Nah, seperti biasa, grup 3 itu selalu spesial ya, selalu yang aneh-aneh. Jadi kalau misalkan shoutai shimasu ya, mungkin ada yang tahu shoutai shimasu berubah jadi apa? Dia jadinya adalah saremas ya, berarti dia diundang ya. Yang artinya adalah mengundang, jadinya diundang. Misalkan ada kimas ya, kimas juga spesial, jadi adalah korare mas ya, korare mas. Oke? Nah, teman-teman ya, untuk grup 3 itu sebenarnya nggak susah. Grup 3 itu yang penting hafal mati ya. Kalau grup 2 intinya adalah kalian coret masnya tambah rare mas. Oke? Grup 1 itu kan tuh harus terbiasa ubah ke bentuk A. Sasoimas, saso wa, remas. Tanomimas, tanoma, remas. Harus dibiasakan teman-teman ya. Jadi misalkan ikimas kan bentuk 1 ya, dari iku ya. Berarti kakiku keko kan ya. Berarti ika remas. Gitu caranya ya. Hai, kalau gitu coba kita latihan dulu ya. Coba teman-teman lihat gambarnya nih. Misalkan kita bilang kalau diinjak. Berarti dari fumu menjadi apa? Fuma remas ya, karena dia adalah bentuk 1 ya, mamimu memo ya, mu berarti mamimu memo ya, berarti fu ma remas ya. Kedua, misalkan cui sudo, berarti kita memperingati. Misalkan kita kebalikan yang kita diperingati ya, sudo berarti menjadi apa? Grup 3, cui sa remas ya, cui sa remas. Oke? Nah, makanya teman-teman pakai bumpo ini itu kalau misalkan kita menceritakan ke orang lain. Contohnya adalah watashi wa bucho ni cui saremas. Ya, nah kalian kan bingung kan, selesai terus kapan pakainya? Misalkan, watashi wa misu o shimashita, chikoku o shimashita, wari koto o shimashita, sacho ni cui saremashita. Kalau enggak, bucho ni cui saremashita, joshi ni, joshi susah, senpai ni cui saremashita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita diapain sama orang lain, intinya seperti itu. Kedua, misalkan ada shikaru ya, tadi sempat kita bahas, shikaru berubah menjadi bentuk 1 teman-teman ya, 1, 2, 3 ya. Shikara remas ya, shikara remas. Oke. Kedua, misalkan yobu ya, yobu berarti berubah menjadi yobaremas ya, karena dia itu adalah bentuk 1, bagus. Nah, yang paling sering kita lihat mungkin nomor ini ya, yobu ya, contohnya kita dipanggil sama orang lain ya, berarti Johan Sensei ni yobaremashita. Berarti kalian dipanggil sama siapa? Sama Johan Sensei. Gitu. Atau misalkan kalian dipanggil sama Esang. Berarti Esang ni yobaremashita. Gitu. Saya dipanggil oleh Esang. Gitu ya. Hai, segi ya. Misalkan kita posisi kita menjadi orang ini. Oke. Terus kita pengen bilang kalau misalkan kita itu lagi dilihatin sama orang lain. Berarti miru berubah menjadi yes ya, bentuk 2 ya. Berarti tinggal dunya coret tambah raremas ya. Miraremas, oke? Henna hito ni miraremas, saya dilihatin sama orang yang nggak jelas misalkan ya. Atau oji-san ni miraretemas, berarti saya sedang dilihat oleh kakek-kakek ya, gitu. Terus misalkan teman-teman okonao, nah okonao ini adalah salah satu dosi atau kata kerja yang pasti akan keluar ketika ujian JLPT ya. Okonao itu artinya adalah diselenggarakan ya, atau dilakukan ya. Jadi teman-teman tolong kalian catat. Oke, misalkan kita mau bilang kalau diselenggarakan, ya. Menyelenggarakan kita ubah ke bentuk pasif berarti menjadi diselenggarakan. Okonao berarti berubah menjadi okona wa remas ya. Ingat ya, u di sini tuh nggak bisa jadi a ya, dia spesial ya, harus jadi wa. Oke, jadi wa ya. Okona wa remas ya. Hai, kalau gitu teman-teman kita range di sini ya, karena saya lihat masih pada bingung untuk dalam perubahannya. Pertama adalah yogo shimasu, jishoke-nya adalah 1, 2, 3, yogo se ya, berarti ada bentuk 1 ya, berarti sasisu seso ubah ke sa dulu, masa coret tambah remas ya, jadinya yogo sa remas. Oke. Nah, berikutnya ada hakkeng shimasu ya. Kalau ada shimasu berarti hafal mati ya, berubah menjadi apa? Saremas. Bagus banget ya, berarti hakkeng saremas. Bagus. Terus homemas. Homemas itu adalah kata kerja bentuk keberapa? Kedua ya teman-teman ya, grup 2 ya, berarti masa coret tambah remas menjadi home
raremas. Oke. Berikutnya demas ya, kita keluar misalkan ya. Demas itu adalah kata sifatnya berapa? Kata sifat lagi. Demas itu adalah bentuk keberapa? Betul ya, demas itu berubah menjadi deraremas ya. Terus honyaku shimasu nih bunda ya, kalau udah ada shimasu berarti berubah menjadi saremas ya. Honyaku saremas. Lanjut. Hatsume shimasu ya. Hatsume shimasu berarti berubah menjadi hatsume saremas ya, karena sama-sama shimas ya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu kotoba Hatsume ya. Hatsume itu juga keluar di ujian JLPT pasti. Hatsume itu artinya itu ditemukan ya, atau invention ya. Jadi dibuat, ditemukan oleh siapa. Hatsume saremas ya. Lanjut, bisa ada kawashimasu ya. Kawashimasu itu diubah ke bentuk jishoke menjadi kawasu ya. Berarti dia adalah grup 1 ya. Berarti su-nya diubah ke A menjadi kawasaremas gitu ya. Watashi no omocha ya. Imoto ni kawasaremashita gitu. Berarti mainan saya dirusakin oleh adik perempuan saya ya. Terus torimas berarti menjadi tora remas ya, dari toru ya. Toru kan tote ya. Tote kudasai kadatsu kecil ya, berarti menjadi grup 1 kan ya. Tora remas. Lanjut lagi ya. Nah, kimas itu spesial teman-teman ya. Jadinya apa kimas? Kimas itu menjadi kora remas ya. Bagus. Skarimas ya tadi ada ya. Shikaru berarti menjadi shikara remas. Nah, sodatemas ya, mungkin pada bingung sodatemas itu yang mana? Sodatemas itu kalau diubah ke bentuk U jadi apa? Sodateru ya, berarti dia adalah masnya coret menjadi sodate raremas ya. Bagus. Terus berikutnya ada kimas yang memakai ya, berarti menjadi ki raremas ya, karena dia dari kimas jadi kiru ya, kudasai ya. Makanya masnya coret tinggal tambah raremas ya. Lanjut, yunyu. Nah teman-teman, yunyu itu juga sering keluar ya. Lawannya yunyu juga diingat ya. Yunyu itu ada apa teman-teman? Mengimpor teman-teman ya. Berarti kalau misalkan diimport berarti menjadi yunyu saremas. Kalau misalkan kita ekspor apa teman-teman? Yushutsu ya. Kanjinya itu cuma lihat sini doang berubah ya. Berarti ini kan yu masuk kan ya. Sama deru teman-teman ya. Nih, deru ya teman-teman. Berarti kan keluar yushutsu. Terus terakhir fumimas berarti berubah menjadi fumaremas ya. Nih teman-teman kita sudah latihan. Yang masih merasa susah untuk diubah, dibiasakan untuk mengetahui itu grup berapa, terus kalian boleh ubah ya. Kalau dulu selesai itu hafal mati semuanya. Jadi kalau kalian pengen susah buat hafal mati, berarti kalian ubah dulu ke Jishoke, habis itu kalian tinggal ubah ke bentuk ini teman-teman ya. Silahkan kalian coba. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke bagian contoh ya. Nah teman-teman, di sini ada bunpo tsui ya. Tsui itu adalah tsui ini ya. Artinya itu adalah akhirnya, sama kayak yato ya. Nah, tsui ini, nah ini ada pernikahan, dia itu diundang ya. Berarti kita bisa bilang di sini ya. Tsui ni Betonamjin mo kikungshiki ni shoutai sareta no de sanka shimashita. Artinya apa teman-teman? Akhirnya pernikahan orang Vietnam nih. Shoutai sareta berarti apa teman-teman? Ya, dia diundang ya, bukan mengundang, tapi dia diundang ke pernikahan. Yes, pernikahannya orang Vietnam. Makanya dia ikutan ya. Nih bahasa Indonesianya, silakan kalian baca pelan-pelan. Berarti kalau kita menggunakan bumbu yang sudah pernah kita pelajari, Betonamjin wa watashi o shoutai shimashita. Berarti orang Vietnam mengundang saya. Tapi kita bisa ubah menjadi saya diundang oleh orang Vietnam. Berarti menjadi Betonamjin ni shoutai saremashita. Nah, berarti kalau secara topik kita menggunakan pasif ketika kita sedang bicara sama orang lain ya, bukan sama orang tersebut. Karena kan kita lagi pengen cerita doang. Gue itu diajak pernikahan sama orang Vietnam gitu. Oke? Hai, kalau itu reinshu shimashou, kita coba untuk latihan ya. Pertama adalah kita mengubah kata kerja berikut menjadi bentuk pasif ya, latihan. Misalkan kita lagi topik nih ya, Shinchan wa doyatte umaremashita ka. Jadi bagaimana sih Shinchan itu lahir ya, kita bakal bahas nih ya, kita nonton nih ya. Pertama, misalkan adalah Okasan wa shokuji sasoimasu. Berarti kita pengen bilang kalau ibunya itu ya diundang atau diajak makan oleh si bapaknya. Berarti Okasan wa, betul ya, shokuji ni sasowaremashita. Berarti ibunya itu diajak makan gitu ya, diajak makan ya, diundang makan, bebas ya. Ini contoh teman-teman yang seperti ini, saya sudah kasih kata kerjanya. Tinggal kalian ubah di sini ya. Coba kita latihan. Coba misalkan koku hakushimasu itu adalah kita mengaku ya, atau artinya kita boleh bilang nembak ya, bahasa gampangnya ya. Nembak. Oke.
Misalkan kita bilang bahwa ditembak, teman-teman, tembak ini bukan tembak doang, tapi tembak pernyataan cinta ya. Berarti kuku aku shimasu ya, shimasu kita ubah berapa? Shimasu kita ubah berarti menjadi apa? Koku haku saremashita. Bagus banget ya. Berarti kita ditembak ya. Oke. Jadi udah diajak makan, ditembak sama si Nohara ya. Terus habis itu di-propose teman-teman ya, dilamar. Berarti gimana? Proposu shimasu. Shimasu diubah berarti menjadi proposu saremashita. Ya, berarti Nohara ni proposu saremashita. Oke? Lanjut ya. Habis itu dicium teman-teman ya. Dicium jadinya hai. Kisu saremashita ya, dari kisu shimasu. Bagus ya. Habis itu gimana teman-teman? Habis itu Shinchannya lahir. Berarti Shinchan ga umaremashita ya. Gitu ya. Tuh, akhirnya Shinchan lahir ya. Usaha dari seorang bapak mengejar ibunya, ya akhirnya berhasil membuahkan seorang anak yang lucu namanya sih. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau, langsung komen ya di bawah ini. Tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu, kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita. Itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih. Mau kosakata yang mana? Tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3, langsung ketik N3. Kalau N4, N4, N2. Langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Hai, kalau gitu teman-teman kita masuk ke rangkuman ya. Coba kita matomimasu. Pertama adalah bentuk perubahan ya, seperti biasa. I-nya itu diubah ke bentuk A, teman-teman ya. Ikimas, iku, ikaremas gitu. Kedua ada bentuk mas. Mas paling gampang tinggal coret masnya, tanggal tambah rare mas ya, rare mas. Terus yang huruf 3 itu spesial. Shimas berarti menjadi apa? Sare mas. Kimas berarti menjadi apa? Korare mas ya. Nah, ini yang perlu dihafal. Yang ini gampang tinggal tambah rare mas. Yang ini yang susah. Oke? Kalau ini mah cepat ya, cuma dua doang ya. Kalau yang susah tuh di sini maksud saya grup 1 ya. Bagaimana kita bisa untuk mengubah ke bentuk pasifnya, itu yang susah menurut saya.